Salam, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita masih berkesempatan beribadah secara online. Semua ini hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Informasi kebaktian umum. Kebaktian online hari ini, Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 dengan tema Percayalah. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Florida Rambu Bangi Roni dari GKI Ngagel. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GKI Kediri selain ditayang melalui kanal YouTube GKI Kediri, juga ditayang di Ndoho TV pada pukul 07 waktu Indonesia Barat. Informasi program online GKI Kediri dengan Zoom diberitahukan kepada jemaat bahwa ada beberapa program online yang dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom, mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bergabung. Program tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, persekutuan doa umum setiap hari Senin pukul 19.00 WIB. Kedua, pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB. Ketiga, persekutuan wilayah setiap Jumat keempat pukul 19.00 WIB. Kelima, Camp On, program KPR, Rabu kedua dan keempat pukul 19.00 WIB. Keenam, kebaktian anak setiap minggu pukul 08.30 WIB. Berita duka telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Yuliana Wati, alamat Jalan Untung Suropati 1, 11 Kediri, anggota jemaat wilayah Galatia. Kebaktian pemberangkatan dan pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jumat 31 Juli 2020, dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kantin online. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, majelis menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman hasil usaha milik jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA wilayah maupun media sosial GKI Kediri. Mari bersama saling menopang dan menolong. Berita sukacita kelahiran. Telah lahir seorang putri yang diberi nama Serena Kahiyang Maheswari, lahir di Rumah Sakit Baptis Kediri pada Senin 27 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan merayakan anugerah Tuhan bagi keluarga Bapak Puguh dan Ibu Sri Purwati. Tuhan memberkati. Demikian beberapa informasi warta jemaat pada pagi ini. Jemaat mengambil saat teduh sejenak.
Jemaat diundang untuk berdiri. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mazmur 148 ayat 13. Mari kita akan bersama memuji Tuhan. Kami puji dengan riang. Ibadah ini berlangsung di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Selamat pagi jemaat dan seluruh simpatisan GKI Kediri maupun setiap orang yang ikut beribadah online di GKI Kediri. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Hari ini tema yang akan kita bahas bersama ialah percayalah. Hanya satu kata, namun punya makna yang sangat dalam bagi kehidupan kita. Yang utama, bagaimana kita tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dalam segala situasi. Walaupun jalan kita di depan masih tersembunyi, tapi biarlah kita tetap meyakini ada Tuhan melangkah bersama dengan kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 416 ayat 1 dan 2. Bapa
Bapak Ibu, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dipersilakan Bapak Ibu mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengaku dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik dalam perbuatan, pikiran, ataupun perkataan. Ampuni kami dan baharuilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat diundang untuk berdiri. Berita anugerah diambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang dengan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitar-Mu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Manusia terbatas untuk mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Dalam ketidaktahuan kita, maka yang dibutuhkan ialah percaya pada janji dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah setiap kita yang percaya dan berpegang pada janji Tuhan, kita boleh hidup yang bahagia di dalam Yesus. NKB 116.
setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan. Meskipun kami beribadah dengan cara online, tapi kami percaya kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan, Roh Kudus-Mu akan terus menyertai dan mengikat kami satu dengan yang lainnya. Dan biarlah pemberitaan firman hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami untuk menjalani hidup kami di hari-hari selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di dalam kuasa dan hikmat dari Tuhan Yesus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air
mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang berjuang untuk menjadi pelaku firman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema ibadah kita hari ini percayalah. Ada yang menarik di masa pandemi ini, saudara. Penjualan online, apa saja dijual secara online. Sebenarnya penjualan online itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Kita tahu sebelum pandemi ada nama-nama besar, perusahaan-perusahaan besar yang memang bergerak di penjualan online. Namun pada masa pandemi ini penjualan online itu menjadi lebih ramai, saudara. Orang-orang lebih banyak memilih untuk membeli kebutuhannya melalui online. Banyak makanan dijual yang sebelumnya orang dengan cara tradisional, lalu kemudian buka lapak, buka warung, buka resto. Tapi ketika pandemi semuanya langsung bergerak ke arah online. Apa saja? Bahkan mungkin setiap hari kita adalah orang-orang yang menerima broadcast message yang isinya tentang penawaran makanan atau benda atau barang apapun itu secara online. Nah, saudara, yang menarik adalah kalau misalnya kita mau membeli satu produk online, kita akan melihat terlebih dahulu, kita akan mengamati dulu, kita akan membaca review orang-orang sebelumnya, lalu kemudian kita membandingkan toko A dan toko B, dan kemudian kita semakin detail, lalu kita kemudian yakin, oke, kita beli produk ini di toko ini, dan kita membayar. Ada yang memang prinsip pembayarannya atau model pembayarannya cash on delivery. Tetapi ada juga yang harus bayar terlebih dahulu. Nah, saudara, yang menarik apa? Kita belum tentu mengenal orang yang berjualan. Tetapi kita percaya bahwa ini penjualnya jujur. Kita percaya bahwa kalau kita bayar secara online, meskipun barangnya belum ada, maka suatu saat barang itu akan datang. Tidak kenal siapa penjualnya, bahkan tidak tahu di mana tokonya, tapi kita memberanikan diri untuk percaya. Setelah kita membaca review banyak orang mungkin, setelah kita membanding-bandingkan, dan kemudian kita memantapkan hati. Kita percaya di tempat kita beli itu adalah tempat yang benar, yang jujur, dan harapan kita apa? Pada waktunya barang yang kita pesan itu datang. Saudara, percaya ini terkait erat dengan harapan. Kita percaya karena apa? Ada harapan yang kita taruh. Kenapa kita terus mempercayakan atau kita melakukan sesuatu tanpa kita kenal sebelumnya, bahkan tanpa kita lihat sebelumnya? Karena ada harapan. Saya yakin karena Anda punya harapan yang baik, makanya meskipun belum
tahu siapa penjualnya, tokonya di mana, pesan aja secara online. Harapannya apa? Barangnya datang tepat pada waktunya. Percaya itu terjadi terkait erat dengan harapan. Kenapa kita percaya? Karena kita punya harapan yang menjadi lebih baik. Kenapa kita terus percaya pada Tuhan? Karena kita tahu ada harapan hidup lebih baik kepada Tuhan. Hari ini Injil bercerita tentang bagaimana Yesus meredakan badai, bagaimana Yesus menolong Petrus yang hampir tenggelam, bagaimana Yesus menunjukkan suatu kuasa ketika dia berjalan di atas air. Bacaan ini kan sebenarnya kelanjutan dari yang lalu, saudara. Ketika bacaan sebelumnya bercerita tentang mujizat 5 roti 2 ikan yang kemudian menjadi lebih 12 bakul. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Yesus itu menyingkir, dia naik perahu itu, menyingkir itu dia ingin menyepi. Yesus ingin menyendiri. Sudah terlalu penuh dengan hiruk pikuk, banyak hal yang ia lakukan dan ia ingin menyepi. Tapi apa yang terjadi? Orang banyak ini tetap mengikutnya sehingga peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan itu terjadi, saudara. Karena apa? Yesus berbelas kasih pada mereka. Nah, yang menarik pada bacaan kita hari ini, saudara, ketika mujizat itu telah terjadi, lalu Yesus memerintahkan orang-orang itu untuk pulang. Artinya sudah selesai semuanya, silakan kalian pulang. Lalu Yesus juga kemudian melihat muridnya pergi. Mereka kembali naik perahu. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang menjadi tujuan utama dia menyeberang? Ketika dia ingin menyepi, dia tetap melakukannya. Yesus berdoa. Dia naik ke atas bukit, dia berdoa. Dan setelah Yesus berdoa, baru kemudian dia menyusul ke murid-muridnya. Di tengah segala kesibukan, di tengah segala hiruk pikuk yang dia lakukan, bahkan mungkin boleh dikata waktu itu dia menjadi tokoh yang sangat banyak pengikutnya. Euforia orang yang senang mengikut Yesus, saudara. Di tengah situasi itu, dia tidak lupa untuk selalu terhubung dengan Sang Bapa. Dia naik ke gunung. Dia berdoa. Relasi dengan Bapa tak dilupakan begitu saja hanya karena dia sedang ada di puncak-puncaknya, sedang dikagumi oleh banyak orang, tapi dia tetap menepi dan berdoa. Apa artinya? Saudara, pengalaman Yesus ini mau mengatakan kepada kita bahwa percaya itu sangat terkait erat dengan terhubung. Kita atau Anda misalnya kalau punya anak yang pergi keluar kota. Apa yang membuat Anda tetap percaya dia aman, dia baik, dia tidak apa-apa, tidak ada masalah? Ketika Anda tetap bisa terhubung dengan anak Anda. Ketika masih bisa telepon, ketika masih bisa WhatsApp, ketika masih tahu dia ada di mana dan dia bersama siapa. Itu yang membuat kita, orang tua, bisa merasa tenang. Kita bisa mengerti ketenangan dan kekuatan Yesus menghadapi segala tugas yang begitu banyak dengan orang-orang yang terus mengikutinya. Rupanya kekuatan dia terletak pada kebiasaannya untuk selalu mengambil waktu dan terhubung dengan Bapanya.
Nah saudara, setelah semua itu dilalui, lalu dia menyusul. Dan cerita ini kemudian menjadi sangat menarik. Dikatakan dalam kitab Injil bahwa murid-murid yang ada dalam perahu itu mereka mengalami angin sakal, angin kencang, angin badai yang bisa menghancurkan kapal mereka, tetapi juga saudara yang bisa membuat nyawa mereka terancam. Ketakutan pasti, panik pasti tidak mungkin. Orang kemudian lagi dalam keadaan badai lalu tenang-tenang saja. Pasti ada rasa takut. Dan di dalam rasa panik dan rasa takut itu, Yesus menyusul mereka. Yesus berjalan di atas air. Injil Matius mencatat bahwa mereka sudah berlayar bermil-mil sebenarnya. Dan Yesus menyusul mereka. Yesus berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka melihat Yesus, mereka merasa bahwa itu hantu. Saya bisa memahami apa yang dialami oleh para murid pada saat itu, saudara. Anda bayangkan mungkin mereka nggak pernah lihat ada sosok yang bisa berjalan di atas air, di tengah malam buta. Apalagi kalau jubah Yesus kan itu pakaiannya tuh kan kayak jubah panjang begitu kalau kita lihat dalam gambaran-gambaran. Tetapi kan pakaian orang Timur Tengah itu kan kayak begitu, saudara. Jadi ketika lihat sosok yang berjalan di atas air, menjadi sangat manusiawi ketika mereka kaget dan mereka merasa itu hantu. Tetapi apa jawab Yesus? Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Saudara, di tengah badai itu, Yesus datang menyapa mereka dan mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saya yakin pada saat itu pasti semuanya tenang. Karena mereka sedang berhadapan dengan guru mereka, Tuhan mereka. Dan ketika itu, saudara, ketika mereka mendapatkan ketenangan itu, kita tahu Petrus seperti orang yang mau uji nyali, saudara. Tuhan, kalau memang itu engkau, tuntun aku ke sana, berjalan di atas air. Yesus mengatakan, ayo kemari. Petrus berjalan, saudara. Tapi angin datang, Petrus bimbang lagi. Petrus ketakutan. Dan apa kata Petrus? Tuhan, tolong aku. Dalam Alkitab dikatakan apa? Lalu Yesus pegang tangannya. Dan kemudian Yesus menyapa apa? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tuh kurang percaya? Saudara, lihat perbedaannya. Ketika mereka sedang ada di dalam badai yang begitu kencang, lalu Yesus hadir, Yesus mengatakan apa? Tenang, ini aku, jangan takut. Dan di dalam rasa yakin akan penyertaan Tuhan itu, makanya Petrus kemudian mengatakan, aku mau jalan. Tapi ketika Petrus bimbang lagi, Yesus menyapa apa? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu itu kurang percaya? Sebuah ungkapan, sebuah pertanyaan yang sepertinya mendalam, saudara, yang menggugah apa yang ada di dalam hati Petrus pada saat itu. Saudara, apa sih yang menyebabkan dia goyah? Kalau kita memahami situasi ini, karena badai itu datang beruntun dalam kehidupan mereka. Terutama Petrus. Tadi badai itu dihadapi bersama, lalu kemudian dia percaya dan dia kemudian maju berjalan, yakin ada Yesus di depan. Tapi ketika angin datang lagi dalam waktu yang dekat, Petrus goyah lagi. Apa artinya, saudara? Badai yang datang beruntun seringkali memang menggoyahkan iman kita. Badai yang datang bertubi-tubi dan dalam waktu
yang dekat seringkali bisa memang menggoncangkan iman kita. Kita nggak bisa menyalahkan Petrus begitu saja. Bisa jadi kalau kita yang mengalami itu, kita persis seperti Petrus. Goyah. Karena apa? Badai yang bertubi-tubi. Seorang rekan, saudara, saya punya teman, suaminya baru meninggal. Kematian itu benar-benar memukulnya. Tetapi dia bisa hadapi lebih kuat. Ini kuat versi orang yang sedang terpukul ya. Karena dia mengingat ada anak-anak yang tetap harus ia rawat. Dan pada saat itu memang keluarga masih sangat banyak dan hadir untuknya. Duka itu selesai, mereka harus menjalani hidup, melanjutkan kehidupan. Dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, anaknya sakit cukup parah, saudara. Dan itu seperti mengguncangkan hidupnya. Itu seperti membuat dia imannya itu goyah. Karena apa? Bertubi-tubi. Baru saja kehilangan orang yang ia cintai. Lalu kemudian hadapi lagi anak yang sakit dan sakitnya cukup berat. Itu badai itu kayak bertubi-tubi sampai dia mengatakan, belum selesai satu kok sudah satu Tuhan. Pada titik ini kita nggak bisa menyalahkan ketika dia mungkin merasakan lelah Tuhan, lelah. Ketika rasa percayanya itu kemudian seperti drop dan berkurang, terpahami. Karena apa? Bertubi-tubi. Perkataan yang keluar dari mulutnya adalah, seolah saya ini tidak sempat untuk bernapas Tuhan. Terlalu bertubi-tubi semua ini datang. Saudara, badai yang beruntun memang seringkali melemahkan iman percaya kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjalani hidup di tengah badai yang mungkin di luar kendali kita, di tengah situasi yang tidak kita pahami. Sekarang ini pandemi kita tahu, tetapi masing-masing orang akan menghadapi kesulitan-kesulitannya sendiri di tengah situasi yang sama-sama sedang berat ini. Bagaimana supaya kita di tengah situasi ini bisa tetap percaya meskipun hati kita mungkin saja rapuh? Apa yang harus kita lakukan supaya ketika situasi yang di luar kendali kita itu terjadi, ketika ada situasi yang bertubi-tubi itu terjadi, kita tidak goyah atau kita tidak kehilangan iman kita? Yang pertama, saudara, kita belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu terhubung dengan Bapanya. Anda akan percaya bisa keluar dari situasi yang berat kalau di setiap fase hidup kita selalu terhubung dengan Tuhan kita. Jangan mencari Tuhan hanya karena Anda sedang ada dalam persoalan. Carilah Tuhan karena memang sudah sewajarnya kita terus mencari Dia. Jangan mencari Tuhan hanya karena kita udah kepepet. Disitulah kenapa kita bisa goyah. Kenapa iman percaya kita bisa runtuh. Kalau kita hanya mencari Tuhan pada saat kita kepepet dan sudah terjepit. Itu persis seperti anak yang mau ujian misalnya. Nggak belajar sebelumnya, tidak persiapkan apa-apa. Lalu nekat maju ujian. Goyah pasti. Pada saat situasi Anda baik, terhubunglah dengan Bapamu yang di sorga. Agar ketika engkau ada dalam situasi yang tak menyenangkan, situasi ini tidak mematahkan imanmu. Dan setelah engkau melewati itu, tetaplah selalu terhubung dengan Tuhan, dengan Bapa kita, Bapa pengasih yang tidak akan pernah meninggalkan
anak-anaknya. Terhubung akan membuat kita percaya, dan harapan itu akan selalu menguatkan langkah kita. Yang kedua, saudara, belajar dari apa yang Yesus lakukan di hadapan murid-muridnya. Ketika Yesus berjalan di atas air, ketika mereka sedang menghadapi badai yang begitu kencang, gelombang yang begitu kuat, Yesus justru berjalan di atas air. Apa artinya? Semua gelombang dahsyat yang sedang menghimpitmu, percayalah, itu ada di bawah kaki Yesus. Yesus mengendalikan semuanya. Yesus berkuasa atas badai itu. Tidak ada satu badai yang paling berat sekalipun yang tidak bisa kita lalui, karena badai itu ada di bawah kaki Yesus. Kalau kita melangkah, saudara, kan kita berjalan maju. Kita berjalan maju. Apa yang terjadi? Jejak aja yang ada di belakang. Kita terus melangkah, itu berarti semakin jauh kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Badai itu pun akan kita lalui. Pergumulan, kesulitan pun tidak akan seumur hidup mewarnai kehidupanmu. Anda pasti akan melalui itu. Karena apa? Itu semua ada di bawah kaki Yesus. Tapi yang juga menarik, saudara, kalau badai itu ada di bawah kaki Yesus, kita di mana? Ingat, ketika Petrus hampir tenggelam, ketika dia mulai ketakutan ada angin, apa Yesus lakukan? Yesus pegang tangannya. Anda dan saya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak perlu khawatir. Masalah akan kita tinggalkan di belakang kita, akan menjadi masa lalu kita. Tapi Tuhan akan terus beserta dengan kita. Karena apa? Karena kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dia yang memegang tangan kita. Dia yang merangkul kita. Dia yang tidak akan pernah melepaskan kita. Badai itu akan di belakang, saudara. Tapi hidup kita akan terus ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu, saudara, hari ini kalau kita berbicara tentang percayalah, maka mari kita lihat hidup kita. Apakah kita sudah selalu terhubung dengan Bapa kita? Jika belum, jika kita masih lalai akan hal itu, mari kita mulai lagi. Kalau saat ini Anda ada di dalam pergumulan yang begitu menyesakkan, ingatlah, pergumulanmu itu ada di bawah kaki Yesus. Hidupmu ada di tangan Yesus. Dan kita akan terus berjalan, dirangkul, dipegang kuat oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah, maka engkau akan hidup. Bukan sekedar hidup. Hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari saudara, kita saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Karena itu Engkau mengingatkan kami supaya kami terus terhubung dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih di tengah badai yang kami hadapi, Engkau mengingatkan kami. Badai itu ada di bawah kaki-Mu. Dia tidak berkuasa apapun atas hidup kami. Karena kami ada di dalam genggaman tangan-Mu.
Engkau merangkul, memegang, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya badai pergumulan kesulitan akan menjadi bagian dari masa lalu kami. Hidup kami hari ini dan seterusnya akan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Senantiasa, senantiasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di seluruh dunia dan di sepanjang abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat GKI Kediri yang kami kasihi, apa kabarnya? Wow, sudah lama kita tidak ketemu ya. Baiklah, dalam kesempatan ini kita gunakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya mau membaca dari Mazmur 133, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, walaupun kita sekarang tinggal di rumah, jarang ketemu satu dengan yang lain, namun biarlah selalu di dalam hati ada kasih. Kasih yang diungkapkan melalui doa-doa Anda setiap harinya. Tidak hanya kasih kepada keluarga yang ada di tempat lain, tetapi juga kasih dengan saudara-saudara seiman. Dan itu merupakan hidup rukun. Berpisah sekalipun masih ingat, merindukan, mendoakan. Itu tanda hidup rukun yang kuat, yang diharapkan oleh Tuhan ada selalu di dalam hati saudara-saudara sekalian. Saya dan istri saya sendiri juga masih selalu ingat kepada saudara-saudara sekalian. Kapan bisa ketemu lagi seperti dulu? Bisa rame-rame seperti dulu? Tidak apa-apa, untuk sementara sekarang ini kita mesti berpisah. Tetapi yang terpenting ada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mempersekutukan kita, membuat kita selalu menjadi keluarga besar yang saling ingat, saling merindukan, saling mengasihi. Kami selalu berdoa untuk kelangsungan hidup jemaat GKI Kediri, karena Kediri mendapat tempat yang sangat baik di dalam hati dan ingatan kami masing-masing. Biarlah hidup rukun di antara saudara-saudara dengan saudara sekalian, begitu pula dengan kami, selalu
diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan beserta saudara. Amin. Saudara, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk GKI Kediri, biarlah Tuhan memberkati GKI Kediri dengan segala pelayanan yang dilakukan, terutama di masa pandemi ini, biarlah jemaat boleh terhubung satu dengan yang lainnya, meskipun mereka berjarak, meskipun susah untuk berjumpa muka dengan muka, tapi biarlah ya Tuhan, mereka boleh saling menyapa satu dengan yang lainnya, saling peduli, saling mendoakan. Hamba berdoa untuk majelis jemaat GKI Kediri, biarlah hikmat Tuhan menyertai, sehingga mereka boleh melayani umat, melayani Tuhan di tengah masa pandemi ini sebagai wujud cinta kasih Tuhan kepada umat. Berkati saudara Mario di dalam proses kependetaannya, biarlah Tuhan juga boleh memberkati, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, supaya di dalam melayani umat di Kediri, ia boleh merasakan ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kami mendoakan kota Kediri, biarlah Tuhan juga boleh menyelamatkan, menolong supaya kota Kediri boleh melewati masa pandemi ini. Berikan ketaatan, hati yang mau patuh, yang mau taat kepada masyarakat di Kediri ya Tuhan, supaya mereka boleh mengikuti semua protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapa di dalam surga, negeri ini, bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami, negeri ini ada di dalam tangan Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kami sendiri. Dan kami percaya pada masanya, ada waktunya kami akan melewati pandemi ini. Bapa di dalam surga, hidup kami 1 minggu ke depan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat ini kita bersama akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Landasan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita memuji Tuhan dari KJ
nomor 287b ayat 1 dan 2, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya dalam nama besar seluas dunia. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan Yesus kami bersyukur atas nikmat dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat Tuhan untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan kiranya melalui persembahan ini dipakai untuk melebarkan kerajaan surga. Terpujilah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang membuat kita berani menjalani kehidupan ini. Kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan menjamin kehidupan setiap kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 387. Nah
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah usai. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh pribadi. Mewakili Majelis Jemaat GKI Kediri, saya menghimbau jemaat dan seluruh simpatisan GKI Kediri untuk tetap saling memperhatikan dan peduli satu dengan yang lainnya. Biarlah kasih Tuhan nyata melalui kehidupan, relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.